Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sarpani. Jadi kali ini kita akan membuat mata yang rada agak kartuni kayak saat Disney kayak gitu-gitu itu. Matanya prosedural menggunakan tekstur yang di Blender sendiri. Di sini saya menggunakan Blender 2.93 dan kalau kalian menggunakan Blender yang versi lain yang 79 kayak gitu, itu kalian juga bisa ngikutin tutorial ini. Kalau misalnya kalian pakai cycle juga bisa. Di sini saya menggunakan Eevee karena supaya ya lebih cepat aja. Jadi langsung aja kita akan buat. Seperti biasa, pertama kita akan hapus cube-nya, kita akan X terus delete, dan lalu kita akan buat mesh baru. Di sini kita akan buat UV sphere. Nah, UV sphere ini kan kotak-kotak teman-teman. Jadi kalian klik ini, terus segmennya ini kalian besarin jadi ke 128. Terus yang bawah ini kalian setengah dari yang atas. Jadi ini 64 kayak gini teman. Jadi ini kan sudah halus. Jadi kita tinggal smooth shading, klik kanan, ini ada smooth, dan dan kalian nggak usah unward ini, jadi biar kayak gini aja teman-teman. Ini sudah bagus karena saya pakai Eevee. Ini kita akan nyalakan semua ini, terus ini reflection juga harus dinyalakan. Tapi sebelum kita masuk ke texturing, kita akan nyalakan ini. Jadi kalian masuk ke preference, di sini ada etonan, di sini kalian tulis node. Jadi di sini kalian harus nyalakan node wrangler supaya gampang. Ini penting banget teman-teman. Jadi kalian nyalakan aja, kembali ke sini. Jadi di sini nanti ada dua mesh, satu untuk dalamnya, yang pupilnya, terus korneanya kayak gitu. Yang satunya lagi untuk selaputnya teman-teman. Nah, ini kita akan buat yang dalam dulu. Jadi ini kita split aja sini. Ini kita ganti ke shader editor, dan ini kita hide aja, tekan N. Dan di sini kita langsung buat material baru, new. Di sini supaya kelihatan kita akan buat lighting. Jadi kita akan kasih area. Gini kita kasih area. Terus ini ganti ke 500. Nah, lalu Blender preview sudah kelihatan. Di sini kita akan buat pupilnya dulu. Pupilnya kita akan menggunakan gradient texture. Jadi kita shift A, di sini kita kasih tekstur. Ini ada gradient texture. Kalian klik aja. Dan kalian tekan Ctrl, Shift sama klik kiri. Klik kayak gini. Jadi kalian untuk preview node setiap node yang ada di sini. Jadi kalian bisa lakukan ini di mana aja. Ctrl, Shift sama klik kiri untuk preview. Ya, ada kayak gini kan memang gradient, tapi kita maunya sesuai sama UV map supaya gampang diatur teman-teman. Jadi kalian tekan Ctrl T, di sini kita langsung otomatis keluar tekstur koordinat sama mapping. Ini kita ganti ke UV. Ini UV nya kita geser ke sini, dan lalu sudah jadi kayak gini teman-teman. Nah, ini tinggal kita rotate aja. Jadi yang Z ini kita akan rotate 90 derajat, gelap kan. Nah, yang X ini kita akan naikin pelan-pelan kayak gini sampai pas. Nah, kayak gini 0,9 kayaknya cocok. Lalu kita akan kasih color ramp supaya untuk ngatur kontrasnya. Kalian shift A di sini, terus converter. Ini color ramp, kalian klik aja ke sini. Nah, di sini kalian bisa atur kontrasnya kayak gini. Tapi selain untuk ngatur kontras, kalian juga kasih warna sekalian di color ramp ini. Jadi satu, enak, lebih gampang. Supaya lebih smooth, ini linearnya kita akan ganti ke is ya, kayak gini. Jadi ini kita geser ke sini. Ini kita panjangin aja supaya gampang ngaturnya kayak gini. Jadi ini kita taruh ke sini. Pupilnya emang harus hitam. Terus ini kita akan ganti ke warna mata, ya tergantung kalian mau buat mata yang warna apa, kayak yang coklat, warna hijau, atau biru gitu. Ini kita akan pakai biru aja. Jadi kita geser ke sini, terus kalian plus lagi. Ini kita geser ada gelap, ya gelap. Terus yang tengah sini ini kita akan kasih kayak variasi warna sedikit, ya mungkin kayak gini. Terus ini kita gelapin sedikit juga, yang ini juga kita gelapin. Oke, jadi untuk sementara kayak gini aja. Nanti setelah ini matanya jadi, ini kalian juga bisa atur lagi warnanya. Jadi ini enggak paten kayak gini. Kalian bisa ganti-ganti sesuai dengan kalian walaupun sudah jadi. Dan langsung aja kita akan lanjut. Jadi ini kita akan buat korneanya kayak ada garis-garis gitu teman. Di sini kita akan menggunakan noise texture. Jadi kalian tekan shift A di sini. Terus tekstur, di sini ada noise. Nah, ini noise texture. Terus kalian preview kayak gini, kayak tadi sama Ctrl Shift terus klik. Ini kayak noise biasa ya, emang noise supaya ketarik, kayak nariknya itu pas. Ini kita akan buat mapping baru.
Nah, di sini ada UV kan, ini UV-nya dari dasar koordinat yang ini UV-nya kita tarik ke sini vektor. Terus kalian shift A di vektor ini, di sini ada mapping. Nah, ini kita klik ke sini, terus habis itu ya kita akan atur supaya kelihatan bagus. Ini kita bisa besarin scale-nya kayak gini. Terus scale yang Y ini agak dikecilin, kayak 0,1 atau 0,2 kayak gini. Nah, yang X ini bisa dibesarin atau kecilin tergantung keinginan kalian. Ini pokoknya untuk ngatur kayak tebal tipisnya garis-garis yang ada di korneanya ini, teman. Mungkin sekitar segini ya, sekitar segini aja. Nah, lalu kita akan tambahkan Voronoi. Shift A di sini tekstur, di sini untuk nambahin ya supaya ada variasinya sedikit, supaya nggak cuma garis gini aja. Di sini Voronoi ini juga kita lihat kayak gimana modelnya ini. Terus ini kita bisa copy aja mappingnya. Di sini tetap pakai UV yang ini ke vektor sini. Ini vektornya ke vektornya Voronoi. Di sini kita bisa besarin scale-nya kayak gini, teman. Nah, terus yang Y ini agak di atas sedikit. Kayak gini mungkin. Oke. Scale-nya bisa diganti-ganti supaya kelihatan bagus. Nah, lalu ini kita akan gabungkan. Gabungkannya tinggal tekan Ctrl, bukan. Ini tekan Ctrl Shift klik kanan terus digeser kayak gini. Nanti dia otomatis ngeluarin mix RGB, jadi langsung bisa enak kayak otomatis ya itu ngeluarin mix RGB kan, lebih gampang aja, teman. Di sini kita gabungin ke atasnya ini ke pupil dan kornea kayak gini. Sama pakai kayak gitu juga bisa. Shift, Ctrl sama klik kanan terus tarik kayak gini. Nanti dia otomatis ngeluarin mix RGB supaya lebih cepat. Jadi nggak usah kayak ngeluarin mix RGB satu-satu kayak gitu. Nah, di sini teman-teman, ini kalian ganti ke color dodge, atau kalau misalnya kalian kurang puas ya diganti yang bagus saja lah. Di sini kan kontrasnya kurang, teman. Oke, kita akan kasih color ramp. Jadi kita akan kasih color ramp di sini. Kalian shift A, terus ini kita akan kasih color ramp di mana ya? Di noise-nya saja. Saya mau noise-nya lebih tajam saya. Jadi ini kita akan kasih di noise-nya. Kurang besar kayaknya noise-nya. Ini kita ganti ke I saja. Jadi ini kita tinggal atur aja, teman-teman. Sampai kelihatan bagus. Yang noise-nya, teman. Ya, kayak gini aja. Nanti ini kalian bisa ganti juga kok. Teksturnya ini kalau misalnya sudah jadi nggak kalian geser-geser aja, tapi ini kayak gini aja menurut saya sudah lumayan bagus. Terus habis itu dari color dari sini ini langsung aja kita masukin ke base color, lalu kita lihat di sini tara udah kayak mata. Tapi sebelum itu ini kita harus ngatur roughness-nya. Nah, untuk roughness-nya kita akan ambilin dari sini, teman-teman. Ini kan sudah jadi kayak gini, udah ada warnanya. Jadi ini kita akan kasih ini RGB to black and white. Jadi kalian klik ini, terus dari color ini kita masukin ke sini. Terus habis itu dari sini kita akan masukin ke roughness. Klik kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari sini outputnya dia sudah jadi hitam sama abu-abu. Jadi kalau misalnya untuk roughness itu yang hitam dia mengkilat banget. Kalau yang abu-abu atau putih itu dia diffuse, jadi nggak mengkilat kayak gitu. Untuk ngatur kontrasnya atau ngatur warnanya kita bisa tambahin color ramp di depannya sini. Nah, kayak gini. Ini kalian bisa atur kayak warnanya ini kalau misalnya kayak hitam banget kan kayak terlalu mengkilat, jadi kayak gini aja. Ini kalian atur aja supaya kelihatan sampai pas. Untuk kalian lihat harusnya udah jadi mata. Nah, kayak gini. Lalu ya jadi kayak mata. Tapi kan mata kan biasanya ada selaputnya luarnya gitu, kayak ada kacanya, sama belakang sini ada putih. Jadi ini kita akan duplikat, shift D. Nah, jadi kita copy terus klik kanan supaya dia kembali ke tempatnya. Kita scale sedikit aja kayak gitu. Scale sedikit kayak gini, sedikit aja. Nah, terus habis itu ini kita akan ganti material. Ini kita minus aja, terus kita new. Untuk yang ini kita akan kasih sama kayak mobil tadi. Kita akan kasih gradient, tekstur, gradient, mana gradient? Gradient. Nah, ini gradient. Lalu Ctrl T kayak untuk ngeluarin tekstur koordinat.
kayak gini. Ini ganti ke UV sama kayak tadi. Ini Z nya kita rotate 90 derajat. Ini kita lihat ya teman, supaya kelihatan. Terus X nya kita naikin ya segini mungkin. Lalu depannya dikasihin color ramp untuk ngatur. Kita ganti ke E saja supaya smooth berpindahnya. Sini. Lalu di sini ini kita satu buat untuk yang kaca, satunya untuk yang putih. Jadi yang ini untuk yang kacanya, untuk kayak salah pocet di atas itu. Ini kita naikin transmission, jadi satu. Rakersnya kita nolin aja, atau ya kasih sedikit aja, kayak 0,01 kayak gini. Terus ini kita duplikat, shift D. Di sini kita transmisinya matiin. Terus ini rakersnya agak besar sedikit. Ini kita cek ya, seperti kelihatan. Jadi warna putih kayak putih-putih mata kayak gitu teman, kayak gini. Ini kita akan gabungin, tapi kita pisah sama gradient. Jadi ini yang warna hitam saya mau jadi yang bawah, yang warna putih ini jadi yang atas kayak gini. Nah ini kalian juga bisa lakuin sama kayak untuk ngeluarin color ramp, ini RGB tadi. Jadi tinggal tekan Ctrl Shift, terus klik kanan, terus tarik geser kayak gini. Nanti dia gabung otomatis, keluar mix shader. Jadi dari sini kita akan gabungin gradient tekstur ini tadi ke faktor. Kalau kita lihat di sini, kebalik. Nah kalau kebalik kayak gini, ini tinggal dibalik aja teman. Nah sudah bener kan teman. Nah ini nggak kelihatan kan? Ini soalnya nggak transparan. Jadi kalau misalnya di EV, kalau misalnya kalian pakai cycle ya normal aja sih. Tapi kalau misalnya pakai EV, ini kalian harus scroll ke bawah di sini, material properties. Ini kalian scroll ke bawah banget. Di sini ada setting. Nah di bawah setting ini ada blend mode. Ini kita harus ganti ke alpha. Saya pakai alpha blend ya. Kalau alpha blend juga alpha hash. Terus habis itu ini soft request kita matikan. Dan yang paling penting ini kita harus nyalakan. Klik. Setelah kalian nyalakan, nah compile ini, dia bakal keluar teman-teman, bakal transparan. Kenapa nggak kelihatan? Nah kalau saya kelihatan. Oh iya kelihatan kosan, cuma kurang lebar aja. Oke. Jadi ini sudah transparan, cuman kurang lebar. Kalau misalnya kalau mau lebarin, ini lokasinya bisa diturunin kayak gini. Nah, tada, sudah kelihatan. Jadi untuk shadownya kita kasih 6 aja supaya lebih bagus, supaya nggak ada babunya aja. Nggak tahu kenapa gitu. Dan di sini sudah kayak mata teman-teman. Jadinya intinya sudah jadi mata. Cuman kalau misalnya mata, kadang kan bisa gerak-gerak gitu pupilnya. Jadi ini juga kita kasih supaya bisa gerak pupilnya. Ini sampai kurang kecil sedikit ini udah kecil aja. 0,0 enggak jangan 0,82. Nah ya cukup bagus. Sudah jadi bagus hasilnya. Cuman kita akan buat pupilnya supaya bisa gerak. Nah di sini kita akan kembali klik ke yang tengah ini, pupilnya. Ini kita akan buat bisa gerak pupilnya. Nah di sini kita akan tarik sini, terus tahan shift, terus klik kanan, terus kalian geser ini. Nanti dia ngikut jadi satu. Nah terus habis itu di sini ini kita bisa buat mapping baru. Jadi kalian shift A, terus habis itu di vektor ini, vektor di sini ada mapping. Nah ini teman-teman, kalau misalnya kalian pasang ke sini, waktu kalian berubah skillnya yang bukan yang X, yang mana ya, bentar saya cek. Nah yang Y ini bisa ngatur untuk besar kecilnya. Tapi kalau misalnya kayak gini kan susah banget, kayak sensitif banget gitu kan. Nah jadi kita akan tambahin separate XYZ sama matte. Kalian shift A, terus di sini ada converter, di sini ada combine XYZ. Jadi di sini kita akan masukin vektornya ke scale sini. Ini teman-teman yang menarik, yang Y ini kita bisa atur kayak gini, tapi ini kita jadiin satu semua dulu. Nah supaya enak, belakangnya kita akan kasih matte. Nah jadi supaya enak, ini kita kasih ke Y, dan ini ganti ke matte, mana multiply. Nah multiply. Lalu ini value yang bawah ini kita kecilin aja ke 0,01 kayak gini, dan value yang atas ini kalian bisa atur. Nah kayak gini teman-teman, jadi bisa besar kecil kayak gitu. Tinggal kalian animasiin aja ini pupilnya.
bisa ya kayak pupil kayak gitulah, keren teman-teman. Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian kurang pas ini rada minggir sedikit, nah kayak gini aja lah, bagus kayaknya ya. Oke, udah jadi mata teman-teman. Ini kalian bisa animasiin juga pupilnya, dan walaupun kalian rotate kayak apa, kayak rotate gini, dia nggak bakal berubah. Ini kalian parent aja ke yang luar, jadi kayak gini, tekan dua-duanya, tahan shift terus control P, set parent to object. Jadi waktu yang luar kalian rotate, yang dalam juga ikut kayak gini, dan jadi mata. Kalau misalnya kalian mau, ini juga bisa dikeluarin ke custom properties kayak gini, terus kalian kasih driver kayak gitu ya. Tapi kalian juga bisa animasiin dari dalam kayak gini, menurut saya nggak apa, itu bagus. Jadi kayak gitu aja tutorialnya, dan matanya juga lumayan bagus untuk kayak stylus kayak gitu kartunnya. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, tadi saya lupa ngasih tahu kalau misalnya ini ada yang kurang. Jadi ini kan teman-teman, ini masih lurus saja. Jadi biasanya kalau misalnya mata itu ada kayak menekuk-menekuk, kayak ya kayak saraf-saraf gitu. Nah ini kita tinggal kasih noise saja. Jadi tadi saya lupa kasih noise-nya. Jadi yang ini ya teman-teman, ini kan tadi kan ada tiga digabung. Nah yang untuk overall noise sama noise ini kita jadiin satu. Jadi ini kita pisahin yang atas. Ini kita tahan shift terus klik kanan ya teman-teman, terus tarik aja kayak gini, jadi dia bakal jadi satu. Di sini ini kita akan kasihin noise texture lagi, jadi kalian shift A terus habis itu di tekstur, di sini ada noise texture. Nah ini kalian taruh sini, terus ini dari vektor, dari mapping yang ini masuk ke vektornya noise texture teman-teman. Nah terus habis itu ini kita akan kasihin mix RGB, jadi kalian shift A lagi, terus di color sini ada mix RGB, ini kalian taruh tengah-tengah sini, klik kayak gini. Nah dan dari noise texture-nya ini kita akan tarik colornya kita kasih ke bawah sini teman-teman, tara. Nah ini tinggal kalian atur aja, jadi semakin besar ini dia semakin kelihatan noise texture-nya, kayak perubahannya. Semakin kecil dia semakin hilang. Di sini kita kasih kayak value yang sedikit aja, kayak kecil 0,05 kayak gitu, kayak gini mungkin, atau kurang ya 0,08. ini kan juga bisa besarin scale-nya untuk ngelihat kayak seberapa noise-nya, kayak segini mungkin cukup. Ini kita kasih 0,05, segini aja, kecil-kecil aja, kurang 0,02. nah ya kayak gini kan. Jadi lebih realistik seperti ini. Dan juga kalian juga bisa ganti-ganti warnanya di sini teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ganti warna, tinggal ganti kita aja kayak tadi. Di sini tinggal animasiin, dan ya seperti itu aja teman. Oke, sekarang baru benar-benar habis ini.